Shalom Bapak Ibu kekasih Kristus yang setia dengan program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Kami berharap dan selalu berdoa kiranya Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Kristus tetap dalam keadaan baik, penuh damai sejahtera, penuh semangat dan selalu bersyukur. Saat ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 3 ayat 1-9. Sedangkan nats diambil dari kitab Mazmur 3 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saya akan memulai renungan saat ini dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah kehidupan yang sedang kita jalani saat ini? Ada beberapa dari kita akan menjawab, saya bersukacita karena Allah melimpahkan berkat yang luar biasa. Allah memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Sebagian dari kita akan memberikan jawaban, ya biasa-biasa saja, datar-datar saja, semua berjalan normal. Tidak ada hal-hal yang menghentak. Dan sebagian lagi dari antara kita akan memberikan jawaban, saya dalam pergumulan berat. Satu masalah belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Sungguh, saya menjalani kehidupan yang berat. Bapak Ibu kekasih Kristus, itulah pasang surut kehidupan kita. Dan inilah tantangan bagi iman kita. Masing-masing kita memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Satu hal yang pasti adalah Allah ada bersama kita dan Allah mengizinkan semua terjadi adalah untuk kebaikan kita. Bacaan kita hari ini bercerita tentang Raja Daud yang harus melarikan diri dari istananya karena terjadi tindakan makar atau kudeta yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Apa yang terjadi dengan Daud saat keluar dari istana dan mencari tempat persembunyian? Yang pertama, kehilangan tahta, kekuasaan, kehormatan, keamanan, dan kekayaan. Yang kedua, dikhianati orang-orang kepercayaannya yang berpihak kepada Absalom dan berbalik menyerang Daud. Yang ketiga, gagal dalam mendidik anak, sehingga anak kandungnya sendiri bangkit melawan orang tuanya. Beratnya pergumulan Daud tercatat dalam kitab 2 Samuel 15 ayat 30a. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Bapak Ibu kekasih Kristus, kemanakah Daud membawa semua beban dan pergumulan hidupnya? Kepada siapakah Daud menaruh pengharapan? Nats kita saat ini mengatakan sebagai berikut. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dalam perenungannya, dalam persekutuan pribadinya dengan Tuhan, Daud menyampaikan segala beban dan pergumulannya. Dan sampailah Daud pada fase kesadaran dan pengakuan bahwa satu, hanya Tuhanlah perisai yang melindungi. Dari pengalamannya Daud belajar bahwa tahta, kekuasaan, kehormatan, kekayaan, dan banyaknya prajurit bukanlah tempat perlindungan. Yang kedua, Daud merasa cukup dan lengkap saat bersama Tuhan. Meski dia tidak mempunyai apapun dan siapapun di sampingnya, dia tetap merasa cukup. Sehingga Daud bisa berucap, Tuhanlah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Yang ketiga,
berserah penuh kepada Tuhan atas penyelesaian setiap permasalahan, tidak memaksa dan mengatur Tuhan untuk mengikuti kemauan dan kehendaknya sendiri. Bapak Ibu kekasih Kristus, apakah masalah Daud selesai setelah Daud datang kepada Tuhan dan berdoa? Ternyata tidak. Masalah Daud tetap ada. Dia tetap kehilangan semuanya, dan saat di pelarian, dia dikepung musuh yang menghendaki kematiannya. Yang berubah adalah sikap hati dan fokus Daud. Benar bahwa masalah yang dihadapi sangat banyak dan berat. Tapi Daud yang menyembah Allah yang benar tetap percaya kepada Allah. Karena Tuhan yang disembah dan dipercaya oleh Daud lebih besar dari masalah yang dihadapi. Tuhan yang pengasih tidak pernah meninggalkan dan terus akan melindungi dan menguatkan. Saat bisa berserah kepada Tuhan, maka datanglah ketenangan, damai sejahtera, keberanian, dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kasih, penyertaan, dan perlindungan yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini adalah karena kebaikan Bapa. Terima kasih untuk firman yang kami terima saat ini, yang mengingatkan kami untuk selalu melibatkan Bapa dalam kehidupan kami. Berserah penuh pada kehendak Bapa dan percaya bahwa semua peristiwa dalam hidup kami ada dalam kendali Bapa. Semua terjadi untuk kebaikan kami. Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon berkat, penyertaan, dan perlindungan dari Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.